Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan strategi pengembangan kurikulum menghadapi tuntutan kompetensi abad 21. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, namun perlu saya ingatkan bahwa ada beberapa materi atau poin penting yang saya jelaskan di sini, yaitu ada 3. Namun perlu kita ketahui bahwa sebagai produksi, maksudnya kumpulan berisi materi pembelajaran yang harus menghasilkan. Jadi kurikulum merupakan keseluruhan program dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara umum dan terwujud visi misi serta lembaga secara khusus. Maka dalam implementasi kurikulum dalam rangka terwujudnya keberhasilan suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, di antaranya yaitu guru atau fasilitas atau karyawan yang berkompeten di bidangnya. Yang kedua, fasilitas inti yang mendukung adanya fasilitas bantu seperti laboratorium. Nah, langsung saja kita bahas poin pertama, yaitu pengembangan atau pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum development atau kurikulum planning meliputi aktivitas penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Sehingga Danpat dan Winarsurahman berpendapat mengembangkan kurikulum bersifat konseptual dibandingkan bersifat material. Poin kedua adalah pengertian komposisi. Definisi komposisi menurut Peraturan Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4 berbunyi, kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program atau menyelesaikan suatu pendidikan. Siti Zubaidah menyebutkan setidaknya ada 10 komponen yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik agar ia mampu bersaing di abad ke-21 ini. Kompetensi tersebut yakni berketerampilan berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, kemampuan beradaptasi, produktivitas, dan akuntabilitas, inovasi, pertarungan global, kewirausahaan, serta kemampuan untuk akses menganalisa dan mensistem informasi. Nah, poin ketiga adalah strategi pengembangan keilmuan. Pengembangan kurikulum sebagai suatu hal yang sangat penting, maka memerlukan strategi dalam pengembangan atau pengembangnya agar kurikulum yang dikembang betul-betul berkualitas. Maka tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum adalah dengan memproses atau mengadopsi bahan kurikulum yang tentunya bisa berbagai dari umum saja, sehingga bahan yang diperoleh bervariasi tergantung siapa yang memperoleh dan bahan mana tersebut diperoleh. Adapun proses tahapan yang dilakukan untuk
menyeleksi bahan kurikulum secara formal, yaitu yang pertama, identitas kebutuhan, mencari dan memperoleh bahan kurikulum, analisis bahan, penilaian bahan kurikulum, dan berikut adalah pembuatan keputusan adopsi bahan. Kesimpulan dalam artikel ini atau pembahasan ini bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting yang diperlukan guna menjawab berbagai tantangan abad 21, guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.